Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya. Di sini saya adalah sebagai mantan pengidap COVID-19 Pernah mengalami ya. yang pernah mengalami dan merasakan bagaimana sakitnya terpapar virus COVID-19. Berarti nyata adanya ya. Yang saya alami adalah nyata. Iya. Benar. Mungkin masih banyak orang yang tidak percaya kan? Benar. Ah. Jadi di sini saya ingin sharing kepada teman-teman sekalian, subscriber dari Jantos RW Backpacker. Iya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Jadi kami itu terpapar COVID-19 itu tanggal 4 Mei 2021. Satu keluarga. Satu keluarga. Mm-mm. Kita di keluarga ada 5 orang 5 orang. dan 4 yang terpapar COVID. Oh, bisa satu tidak? Iya. Yang satu ini masih muda atau udah Masih umur? yang paling kecil. Yang paling kecil nggak kena kan? Iya, sekitar usia 14 tahun. Berarti nyata juga ya bahwa imun yang kecil itu Benar, lebih Pak. kuat pada yang dewasa itu Benar, tua ya. benar, Ah. benar sekali. Nah, pada saat awal COVID kita itu nggak nyangka kalau kita itu terpapar COVID. Kita kira Yang hanya pertama ketahuan siapa? ibu. Ibu ya? Ibu. Tidak cukup berumur lah kira-kira ya. Ibu saya sekitar umur 49 tahun. Oh gitu. Nah, awalnya beliau hanya meriang-meriang, Mm-mm. kemudian menggigil, Mm-mm. dan kami kira itu hanya flu biasa. Atau demam atau Demam, malaria benar, gitu ya. demam biasa, Hmm. disertai batuk lah. Hmm. Dan 2 hari setelah itu menyusul kami dan adik kami yang nomor 2 Merasakan yang merasakan sama. yang sama. Cuma 2 hari setelah itu. 2 hari setelah itu, Hmm. 2 hari setelah itu kami merasakan yang sama, mulai menggigil, demam tinggi dan luar biasa, panas, suhu tubuh Tinggi sekali. tinggi pak, kisaran 39 sampai 40 mungkin. Berarti mengalami semuanya. Benar. Mm-mm. Nah, di situ memang kita rasakan memang sakit. Selain kita itu demam tinggi, Ngetesnya gimana itu? Bahwa tahu akhirnya itu waktu kan dirasakan sakit 3. benar. Bertiga orang kan udah, itu berobat. Udah bawa berobat atau gimana? Sehingga bahwa itu tahu ini ternyata kena itu. Iya, kita Berobat. panggil dokter ke rumah. Oh, dokter ke rumah. Kita panggil dokter ke rumah, dan saat dokter datang, kita semua diperiksa, mulai dari detak jantung, Iya. kemudian tensimeter segala macam. Terus kita itu diambil sampel, dan sorenya kita manggil dokter itu pagi. Sorenya dokternya datang lagi dengan APD bersama temannya. Oh, berarti dia udah dapat hasil. Sudah Waktu dia periksa tuh dia udah mulai curiga berarti. Pak. Oh. Nah, Berarti sore datang udah lengkap udah. dengan ambulan segala. Oh tidak. Oh, enggak cuma dia pakai APL. Iya, dia pakai APD, membawa Hasilnya. dan kita dinyatakan. Tesnya apa itu waktu itu? Yang pakai hidung-hidung itu? Kita ya Pak. Apa di namanya swab itu? antigen, Pak. Hah? Swab antigen. Swab antigen itu namanya. Swab antigen. Dan kita itu dinyatakan positif COVID-19. Nah, di hari pertama kita itu demam tinggi, suhu badan sangat tinggi. Kemudian tulang ini rasanya nyeri. Semua. Semua. Nyeri sakit atau ngilu atau gimana? Gimana Pak? Nyeri sakit, Bukan. ngilu atau gimana? Iya, tulang ini nyeri, linu-linu, digerakkan juga sakit. Nah, kemudian habis itu ada mengalami juga ayah saya, dia ada gejala tambahan yaitu diare. Oh, diare juga. Timbul juga. diare. Timbul diare. Diare, bolak-balik buang air besar. Itu gejala yang ditimbulkannya. Selain demam tinggi, Diare, badan sakit-sakit. menggigil, kemudian ada tambahan diare. Berarti itu aja yang membedakan dengan yang lain. Yang lain Iya. cuma Cuma badan sakit-sakit, demam, gigil. Iya. Nah, kemudian di hari ke
keempat, ketiga. Tunggu dulu, kita waktu keempat. dokter ngasih hasil kan datang pakai FR. Iya, benar. Maksudnya dokter itu menawarkan isolasi di rumah sakit atau boleh mandiri di rumah, itu dokternya menawarkan atau gimana sehingga isolasinya mandiri kan berarti kan? Iya. Gini. Semua kan mandiri berarti kan? Iya benar Pak. Tidak dibawa ke rumah sakit kan? Tidak. Ah. Waktu itu dokter menyarankan kami untuk isolasi mandiri. Oh udah di anu ya? Benar, karena gejala yang kami alamin itu tidak ada sesak nafasnya. Oh, berarti itu semacam tingkatan ya? Benar Pak. Kalau yang sampai sesak itu udah yang agak kelas Benar. berat ya? Benar Pak. Jadi kita tidak ada mengalami gejala sesak nafas Iya. dan ya mungkin dokter prediksinya kita itu aman untuk isolasi Ringan lah mandiri. istilahnya. Iya, tidak terlalu berat. Makanya kita disarankan untuk isolasi mandiri di rumah. Ya. Pola makan diatur. Hmm. Kemudian adik yang tidak kena itu dipisahkan. Tetap di rumah Tetap tapi di rumah, tapi kita tidak pisahin kontak mulai, ya? mulai dari makanannya, minumannya, dan tempat tidurnya juga kita Iya, pisahkan. bisa. Benar. Eh, Di hari keempat itu kita baru mengalami gejala lagi. penciuman hilang. Hah? Penciuman Oh, penciuman itu tidak langsung. tidak Pak. Baru yang hari keempat. Iya. Hari ketiga ke hari keempat itu penciuman kita Udah mulai apa? Mulai Agak kabur gitu ya. mulai hilang. Dan hari keempat memang tidak ada lagi penciuman Pak. Hilang. Memang hilang sama sekali. Itu diikutin semacam kita pilek ingus apa enggak? Nah itu dia Enggak, yang bingung dia Pak. kering aja. Hidung ini kering. Kering nggak ada kayak ingus, Nggak ada ingus, nggak tersumbat. tapi hilang Tapi penciuman hilang. sama sekali. Benar. Nggak ada lagi tuh. Mau dikasih minyak kayu putih pun nggak mempan. Iya. Nggak ada terak bau apa Nggak sama terasa. sekali. Nah, Oh, setelah penciuman hilang, itu berarti dokter sebelum itu kan ke rumah. Waktu kita ini Sesudah menjalani itu. isolasi yang Iya, setelah dokter nyuruh isolasi iya kan. benar. Waktu dokter apa tuh ngasih obat nggak? Ada Pak. Tentu obat diare bapak misalnya ya. Iya. Nah, yang untuk kita yang sama gejala tuh apa dikasih Yang nama? kita itu semacam obat pereda demam. Demam, Kemudian obat batuk. ngilu-ngilu kali ya Iya, juga. Oh, obat batuk juga ya. Obat batuk karena kita ada juga Ah, batuk. oh ya, batuknya ada ya. Nah, terus apa namanya? Lebih kepada ini sih. Kayak aduh, apa sih? Vitamin. Bukan vitamin, Pak. Antibiotik. Oh, tetap antibiotik ya. Antibiotik. Vitamin justru setelah kita dinyatakan negatif. Oh gitu. Jadi waktu positif kita nggak disarankan misalnya minum air Vitamin. jeruk atau apa? Oh iya, kalau itu iya. Oh itu ya. Kalau buah-buahan kita ya. Buah-buahan, misalnya Buah-buahan. air jeruk itu ya untuk biasa-biasa itu Benar. tetap ya disarankan ya. Buah-buahan iya. Kalau buah-buahan semacam apel, Iya. pir. Antibiotik mungkin karena kita batuk kali ya. Mungkin bisa Maksudnya jadi. yang kayak amoxicillin gitu Iya, ya. benar. Karena kita batuk kali ya. Iya. Nah, obat-obatnya obat-obat ringan seperti Iya, itu aja, iya, Pak. iya. Tidak- Demam gitu ya. Benar, Terus kalau setelah Berarti hari keempat penciuman hilang. hilang. Kita tetap makan obat, minum penguat tubuh lah imun. Iya, Nah, hari kelima ada perbedaan lagi Hari setelah kelima itu indera perasa kita yang mulai, Pak. Mulai hilang. Jadi pertama penciuman. Iya. Jadi lewat aja semua. Iya. Yang dimakan atau apa tuh nggak ada Iya. lagi. Hambar semua orang. Hambar semuanya. Hambar. Nah, setelah itu hari ke-6. Tapi itu tidak otomatis sesak napas ya? Tidak, Pak. Enggak ya? Syukurnya kita tidak ada yang ngalamin sesak napas. Tapi itu yang paling parah sebenarnya. Bahwa itu udah Iya. menyerang paru-paru berarti ya. Benar. Batuk biasalah ringan kecil-kecil ya. Batuk ringan, Pak. Pilek nggak ada? Pilek sedikit-sedikit lah. Sedikit ada ya. Nah, ada. Nah, jadi hari kelima Hari kelima ke-6 itu, Pak, mulai terasa di tenggorokan. sakit, radang, Tenggorokan kita meradang, Pak. pedih ya berarti ya. Iya. Kayak luka ya. Iya, luka. Memang luka-luka. Memang Pak. luka. Jadi Bolong-bolong. iya, bolong-bolong, Pak. Jadi dokter itu dia datang 2 hari sekali untuk mengecek kita. Oh, berarti setelah hari apa dia datang? Iya. Kondisi kita udah sakit tenggorokan tuh. Dia datang itu. Selama kita COVID, 2 hari sekali dokter itu datang ke rumah. Berarti waktu kita pertama apa? Penciuman hilang, perasa hilang, datu apa? Tenggorokan radang. Itu terus dokter datang tuh. Iya, benar. Ngasih obat. Ngasih obat, kemudian
ngasih apa yang disarankan untuk dimakan. Makanan apa itu? Kalau kami selama yang diboleh, yang tidak ada enggak? Kalau pantangan sih tidak, kalau untuk Nggak yang ada. muda. Tapi kalau untuk yang muda, ya kalau yang muda ada penyakit bawaan Oh iya. seperti lambung. Oh iya, itu menjaga aja kan? Menjaga aja Pak. Tapi yang untuk penyakit ini enggak ada ya? Nggak ada. Enggak ada ya. Nggak ada. Tetap aja makan seperti Iya, biasa. Tapi itu tadi karena tenggorokan meradang, kita waktu itu disarankan untuk makan bubur dan buah-buahan. Oh iya, jangan yang berminyak lah. Jangan yang berminyak, Yang pedas. jangan yang pedas. Santan mungkin juga nggak Santan boleh. juga Oh enggak. iya. Jadi kita tuh Ya standar lah ya. bubur atau sayur, Ya. kuah-kuah bening. Buah-buahan yang mengandung vitamin C lah ya. Benar, Pak. Untuk menyegarkan Dan imannya. buah-buahan juga. Oh gitu. Itu hari kelima tuh. Ke-6 ke-7. Ke-6 ke-7 masih hilang. Masih Pak. Jadi, Penciuman lama baru. Dia penciuman dari 4, 5, 6, 7 tuh hilang tuh. Memang hilang. Peraba hilang semua. Iya. Penciuman memang lama hilang. Udah tuh hari ke berapa baru agak Hari ke-10. Tunggu dulu. Selama hari-hari itu sakit masih terasa. Yang ngilu-ngilu, yang itu udah mulai hilang. Ngilu-ngilu itu Hanya 3 hari 4 hari pertama. iya, 3 sampai 4 5 hari pertama itu yang terasa. 6 hari udah mulai reda dia. Iya, 6 hari itu dia udah oke, udah oke. Jadi waktu 4 hari sakit tuh walaupun dikasih obat enggak reda dia kan? Kan dokter kasih obat tuh. Dia Pak, gini. Kalau mau jelang malam Timbul. muncul Pak. Langsung ngilu semua nih. Iya, ngilu. Maksudnya menggigil. otot-otot Iya. ini Menjelang malam dia biasanya memang, sampai nggak bisa berdiri. kalau kami masih bisa Masih berdiri. gigil gitu ya? Gigil. Atau sakit? Iya, Sakitnya tuh kayak asam urat kali ya? bisa jadi Pak. Iya kan? Iya. Ya maksudnya orang asam urat kan sampai nggak bisa ngapa-ngapa gitu. Iya, benar. Tapi kalau kita masih bisa jalan-jalan lah yang Masih, muda ya. masih, Kalau yang tua Pak. emang berat ya, Yang tidur benar dia ya. benar. Memang Orang lepas, ngilu Pak. semua tuh. Iya. Nah, itu dia. Setelah penciuman hilang, indera perasa hilang, tenggorokan kita meradang. Dan Berarti sakit hari kelima udah bisa hilang ya. Tinggal penciuman iya, dengan hari keempat, hari kelima udah hilang. udah hilang sakitnya ya. Udah. Tinggal itulah penciuman dengan perasa ya. Iya. Penciuman, indera perasa sama radang. Radang tenggorokan. Itu pengaruh enggak makan kita jadi mual, jarang mau makan gitu enggak waktu sakit? Oh, pengaruh Pak. Karena ini tadi ya tenggorokan kita Tenggorokan lagi kita enggak apa, luka, tapi radang. mungkin separuh dipaksa lah ya. Iya. Tetap ya. Nah, benar Pak, harus dipaksa. Jadi ke-7 ke-8 baliknya itu kapan tuh? Baliknya penciuman tuh penciuman dulu, perasa dulu atau sekalian? Indra perasa itu hari ke-10 sudah muncul, sudah normal. Udah terasa. Sudah normal. Cuma Penciuman masih belum. Karena banyak sariawan Oh iya iya dan iya. tenggorokan masih luka, jadi masih kurang bisa merasa gitu. Iya iya iya. Kalau penciuman itu di hari ke-16 baru mulai bisa mencium. 16 ya, hari itu pun ke-16. mencium dekat ya Pak. Iya didekatkan betul lah. Didekatkan kayak Dan gitu. itu yang tajam kali ya. Iya. Itu baru bisa keciuman Pak. Jadi perasa dulu baru penciuman. Iya. Iya, perasa dulu baru penciuman. Penciuman Berarti memang lama. 16 baru selesai. Iya. Sampai sekarang juga penciuman saya Masih kurang normal. Berarti bisa 40 hari juga tuh ya. bisa. Kan orang bilang kan tahapnya begitu. Iya. Ada isolasi 15 hari, Iya. 40 hari itu kena penciuman berarti ya. Iya. Kalau kita isolasi sekitar 14 Untuk ngetes negatifnya itu hari keberapa lagi? Dites lagi. kita hari ke-10. Dokter yang ngetes. Iya. Itu masih dalam kondisi sariawan apa semua Iya, tuh ya. benar Pak. Di waktu 10 itu udah negatif. Alhamdulillahnya udah. Semuanya atau ada yang belum? Nah, itu hari ke-10 itu ibu saya duluan Dites. dites. Alhamdulillah negatif. Alhamdulillah dia negatif karena dia duluan kan. Kemudian ayah. 2 hari setelah itu baru saya. 2 hari setelah itu baru saya. Alhamdulillah negatif juga. Baru 2 hari setelah itu baru ayah. Nah, terus pas 2 hari pas pengambilan ayah itu ibu saya dites lagi. Alhamdulillahnya udah negatif lagi. Oh dia tes harus 2 kali ya? Harus 2 kali Pak. Oh, enggak mau sekali ya? Enggak. Harus 2 kali. Itu tes berbeda atau tes yang sama? Tes berbeda Pak. Namanya pertama kan antigen ada ya? Antigen. Swab antigen. Yang kedua, Yang kedua itu swab PCR. tapi sama, tetap hidung-hidung juga yang diambil itu, Iya. lendir-lendir itu di hidung Iya. ya? Berarti kedua-dua udah lolos dah? Nggak ada masalah? Nggak ada masalah alhamdulillah.
Cuma itu tadi ya, penciuman masih kurang tajam ya. Kalau selera apa udah ya, perasa udah. benar. Yang untuk di rumah ada nggak diapain? Misalnya kan entah sanitizer, entah disuruh semprot karena kita satu rumah itu kena. Yang dokternya ada nggak? Ada Pak. Apa tuh? Memang sanitizer tangan misalnya kan? Hand sanitizer tetap Semprot-semprot ada? ada Pak. Kita dianjurkan untuk nyemprot pakai desinfektan seluruh Oh iya ya kan? seluruh ruangan, seluruh keliling lingkungan rumah lah. Iya iya. Begitu Pak. Alhamdulillah adek nggak masalah ya, Adik enggak karena dia pakai sendiri ya. Iya. Dan gejala-gejala pun nggak ada dia ya. Tidak ada. Tapi dia dites juga, Dites Pak. harus dites ya. Harus dites. Alhamdulillah enggak ada. Jadi itulah saya bilang, orang kita ini antara percaya tidak percaya. Iya. Sebelum mungkin tak keluarganya kena, tetangga pun kena kayaknya masih Allah. karena gini, Iya. informasi orang lihat isolasi tahu udah keluar sehat, Iya. tapi yang informasi gimana merasakan itu Mm-mm. tidak semua orang yang ngasih informasi. Nah, itu makanya saya selama ini penasaran kan, maksudnya apa yang dirasakan itu yang paling penting. Kalau orang tahu bahwa itu sangat menyiksa, sangat apalah menyusahkan, mungkin orang akan berpikir kan. Dan selama positif itu Pak, kita itu sulit untuk tidur Pak. Mungkin karena ini ya, yang rasa sakit, Bisa jadi tapi pikiran kita tetap ya, iya. terganggu ya, Iya, sulit untuk tidur. semacam gejala Sudah kita saya udah nggak demam lagi dan udah nggak tetap nggak- terganggu sampai sekarang. Sulit untuk sekarang sudah tidak. Hmm. Udah aman. Waktu masih positif, Hmm. waktu masih merasakan gejala itu, Padahal bukan merasakan sakit ya, bukan. tapi mata tuh nggak bisa tertidur Iya, kali. benar, ha-ha. Ada seolah-olah ada yang dipikirkan, padahal tidak ada ya. Iya. Cuma dipejam tuh nggak mau Nggak tertidur mau ya. tidur, Pak. Memang sulit untuk Sindrom juga lah namanya itu. Bisa jadi. Tapi akibat penyakit itu. tidur. Bisa jadi Pak. Oh, larinya ke sana ya. Itu pernah saya dengar juga itu. Kita susah tidur. Bayangan saya susah tidur itu karena sakit. Mungkin karena sakit kan kita nggak bisa tidur juga. Atau yang orang sesak napas. Ha-ha. Oh, berarti yang tingkat tinggi itu sesak napas itu yang paling bahaya, itu sebaiknya ke rumah sakit ya. Ke rumah sakit. Kalau udah itu memang harus oksigen harus semua ya. Tidak pun dia sesak napas, tapi dia punya penyakit bawaan sebelum dia COVID. Misalnya ini ya, apa Misalnya, namanya tuh? Yang orang sesak napas tuh? asma. Asma yang banyak kena Asma, ya. kemudian- Disarankan begitu ya. iya, asma, penyakit jantung atau paru-paru. Berarti kalau itu disarankan ke rumah sakit. kalau isolasinya. dapat kita lihat dari gejala ini sepertinya gini. Dia tuh kan THT ya, tenggorok hidung, Iya. apa tuh? Tenggorok Telinga, hidung, tenggorokan. telinga, hidung, tenggorokan kan itu dihajarnya. Hmm. Tapi kalau parah dia lari ke paru kan. Iya, Pak. Yang parah itu kalau udah menggerogoti paru kan. Iya, paru-paru. Nah, itu tadi saya bilang. Ayah saya dia ada gejala tambahan yaitu diare. Oh, ya diare. Diare, ha. Ya, kalau itu saya dengar juga tuh, itu mungkin karena anu juga kan, karena bawaan itu Nah, juga. itulah, Pak. Tapi memang orang yang paru atau napas yang apa ya, Iya, asma yang paling itu berat ya. Seharusnya sih diisolasi ke rumah sakit. Karena dia nyerang ke sana ya. Karena saya tengok apa namanya tadi yang dibilang ada panas, Iya, ada radang, Pak. radang, itu kan berarti dia nyerang kan. Iya. Mulai dari hidung hilang kan Iya. berarti dia gitu ya. Berarti tes 2 kali lah ya. 2 berarti hari yang pertama dites dulu kan. Mm-mm. Nanti tesnya setelah kita sakit ya. Tesnya pas kita sakit, Dites. kemudian setelah gejala. Itu hari keberapa tuh yang pertama dites tuh? Kita sakit 4 hari ya, 3 hari. Hari kedua. Hari kedua sakit kita Hari kedua dites. sakit dites. Kemudian nanti Berarti barulah kami hari kedua, ibu hari keempat itu, Pak. nanti setelah itu nanti sekitar ke 16 itu baru dites lagi enggak? Ke 10 atau ke 12. Ke 10 12. Iya, soalnya setelah kita nggak merasakan gejala lagi, Pak. baru dites lagi. Berarti tunggu dulu. Waktu dites positif, Heeh, bukan negatif, heeh. itu kita masih rasa sakit tuh. Maksudnya radang Kalau masih radang ada. iya. Kalau radang iya. Radang masih ada. Radang Penciuman masih enggak apa? Enggak. Perasa masih hilang. Rasa udah ada. Oh, udah ada sedikit, Udah ada. tapi penciuman masih Iya. radang masih ada. Iya. Tapi bisa jadi itu nanti kita positif apa negatif ya? Iya, negatif. Tidak tergantung itu berarti Iya, kan? heeh. Oh, gitu. Nah, untuk memastikannya 3 hari setelah itu dites lagi, Pak. Oh, gitu. Iya. Iya, iya, iya. Untuk memastikan kita tuh benar-benar negatif. Bersih betul apa tidak Bersih, ya? benar. 3 hari setelah itu dites lagi. Barulah clear ya. Clear, Pak.
tapi masih tetap berjalan proses penyembuhan. Iya. Terutama yang penciuman tadi. Saya yang terberat tuh kemarin tetangga saya tuh ngomong gitu, dan itu kami tidak tahu. Anak saya kena kemarin katanya 2 minggu, seminggu itu pun istilahnya kalau bahasa orang sekarang udah pasrah lah, karena udah pakai oksigen, pakai apa itu. Itulah anak itu tidak sadar, dan cerita dia jangankan untuk menggerakkan tangan, jari ini aja nggak bisa. Memang luar biasa Pak ngilunya, Pak. Ngilu ya, sakit, sampai nggak sanggup apa ya. Ya lanjut silakan. Badan panas. Ya sebab nggak enak lah, luar biasa ya. Mungkin kayak orang malaria juga kan, sendi-sendi itu ya dimakannya ya. Gitu. Berarti itulah yang paling berat ya. Ya kan kadang itulah saya tengok kan. Tempat kami tuh 5 keluarga yang kena. 5 keluarga ya? Bukan, masuk 5 tempat. 5 tempat. Walaupun dalam satu keluarga itu hanya 1 misalnya kan. Ya kita kan tahunya, masuk isolasi. Tahu udah pulang. Dikasih apa sana? Enggak ada. Suruh minum ini aja, tapi kita kan enggak tahu apa yang dirasakannya. Iya. Ternyata kan betul, setiap yang ditanya ngatakan ya ngilunya luar biasa, sakitnya luar biasa, penciuman hilang. Ya kan? Nah, penciuman ini kadang-kadang lucu juga. Ada orang pilek kenapa kan hilang juga. Kadang-kadang main tuduh aja, ada juga itu keluarganya. Tapi memang hilangnya itu beda ya. Beda. Terasa ya bahwa itu di hidung itu terasa plong. Tapi enggak ya. Tapi enggak bisa nyium. Iya, kalau kita kan pilek baru enggak kecium kan. Iya. Kita lagi pilek gitu, kita cium enggak terasa. Ini dia plong aja ya, Terasa tapi plong. enggak ya. Tapi enggak kecium. Biasa deh. Oke deh. Cukup lah, terima kasih. Ya, mungkin segitu pengalaman saya yang bisa saya. Ini real ya, nyata ya. Ini real. Untuk berbagi. Benar Pak. Ini pengalaman kami, sekeluarga kami mengalami gimana rasanya terpapar COVID-19. Semoga informasi ini berguna untuk kita semua. Kita bisa menjaga diri ya, protokol kesehatan ya. Mudah-mudahan kita terlindungi lah semua. Iya, selalu menjaga jarak, pakai masker dan mencuci tangan. Oke. Dan jangan lupa subscribe YouTube. Itu lagi. Oke, terima kasih.